Kelihatannya kita tunduk patuh dan tidak punya daya tawar akhirnya kepada Amerika. Menerima perjanjian yang kita diwajibkan 214 dan mereka hanya 9. Itu fakta yang mengganggu sekali. Itu nggak bisa dibantah itu. Ini ibarat kita sudah ditodong pistol, tanda tangan nggak gitu. Kalau nggak tanda tangan, saya tembak. Terpaksa ditandatangani. Pertanyaannya apakah macan Asia masih mau mengaum dan Garuda masih bisa menegakkan sayap kedaulatan di tengah keping-keping ini. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa ini ya. Sahabat kita jauh-jauh datang dari Australia. Assalamualaikum, Prof. Denny Indrayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru melaksanakan umroh, Prof. Denny ya? Baru pulang hari Minggu. Umroh Ramadan itu luar biasa. Dapat 4 kali tarawih di sana, di Madinah. Alhamdulillah. Pas di sana, situasi di Indonesia kurang baik ya. Iya, ini Itu banyak gimana tantangan tuh. Ada 2 masalah. Pertama MBG, Koperasi Merah Putih, tiba-tiba perdagangan internasional juga ini menjadi masalah. Perdagangan internasional dengan Amerika. Istilahnya Prof. Denny apa itu? Penjajahan dagang Amerika. Perjanjian dagang. Perjanjian dagang sebenarnya. Perjanjian dagang. Tetapi kalau kita telisik itu terlihat bahwa kita tidak dalam posisi yang seimbang, setara dengan Amerika. Tidak equal ya? Tidak equal. Dari mana kita nilainya? Sederhana aja. Oke. Perjanjiannya itu PDF, tinggal kita search kata-kata Indonesia Shell. Shell. Itu ada 214 kata, 214 kali. Oke. Sedangkan United States Shell-nya hanya 9. Jadi tidak berimbang. Bagaimana kita bisa katakan itu perjanjian yang kedua belah pihak saling take and give, saling menghargai, saling menghormati. Itu menunjukkan ini bukan perjanjian, ini penjajahan dagang. Makanya Prof. Denny istilahkan penjajahan dagang ya. Karena lebih jauh itu terkait dengan dignity kita, bahkan sovereignty kita, kedaulatan republik sebenarnya ditunjukkan di situ dalam posisi yang dipertaruhkan kan. Prof, itu kan kalau kita lihat isinya ya, masalah energi, kemudian pertanian, kemudian apa lagi tuh Prof. Denny? Ada beli pesawat juga. Beli pesawat ya. Jadi kalau kelihatannya kalau kita menggali lebih jauh, itu lebih banyak menguntungkan Amerika daripada Indonesia. Kalau dari sisi ekonomi, teman-teman ekonomi lebih paham. Tapi yang pasti ini adalah perjanjian yang secara aturan Undang-Undang Dasar kita, pasal 11, itu perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Karena dia mempunyai dampak yang luas. Dan yang paling sederhana misalnya terkait dengan beban APBN, beban keuangan negara. Yang tadi Ketua sebut itu soal perdagangan komoditas pertanian, energi, beli pesawat, itu kan disebut nilainya 33 US dollar, 33 billion. Sekarang sekitar 560 triliun. Jadi tidak ada itu perdebatan apakah ini persetujuan DPR atau tidak. Karena kan ada 2 perjanjian internasional. Perjanjian yang biasa-biasa saja, itu cukup dengan perpres. Perjanjian yang harus dengan persetujuan DPR, itu harus dengan undang-undang. Persetujuan DPR. Ini jelas pasal 11 mengatakan misalnya yang terkait dengan beban keuangan negara, itu harus dengan persetujuan DPR. 560 triliun itu hanya satu aspek saja tuh. Banyak aspek lain yang menunjukkan bahwa ini berdampak luas. Jadi ya di beberapa kesempatan saya menjelaskan DPR mesti menolak perjanjian ini. Prof, kalau saya lihat tulisannya Prof. Denny itu kan mengatakan bahwa sebenarnya kalau sudah dilakukan perjanjian ya, tapi ini kan belum mendapat persetujuan dari DPR. Jadi dalam ketentuan itu kan kita masih punya beberapa hari, 90 hari kalau nggak salah ya. Kemudian wajib mendapat persetujuan DPR. Kalau misalnya ya katakanlah DPR pasti menyetujui, bisa dipastikan menyetujui. Kenapa saya bilang bisa dipastikan disetujui? Karena kan
kalau lihat komposisi konfigurasi politik di parlemen, ya, koalisi pemerintahan lebih besar, jadi oke lah pasti disetujui. Apa konsekuensinya kira-kira, Prof. Denny? Kalau sebenarnya perjanjian itu lebih banyak merugikan pihak Indonesia, padahal tetap disetujui oleh DPR. Oke, nah ini karena ditonton banyak khalayak, kita jelaskan sedikit sisi teknis hukumnya. Betul, ini perjanjian belum berlaku, belum mengikat. Walaupun sudah disain oleh Trump sama Pak Prabowo. Kenapa? Karena dalam perjanjian itu sendiri, dalam pasal 7.5 mengatakan dia perlu proses hukum domestik masing-masing negara. Ini juga ditegas oleh penjelasan tertulis dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Mereka merujuk ke situ, ini perlu konsultasi dan persetujuan DPR, ratifikasi istilahnya. Nah, karena itu memang prosesnya sendiri, kalau dikatakan ini sudah mengikat, memang belum. Tapi kan sudah Presiden sudah tanda tangan. Apakah DPR harus menandatangani? Harus menyetujui? Tidak. Ada waktu, kalau menurut Perpres persetujuan perjanjian internasional, ada peraturan presidennya, itu harusnya pemerintah membawa naskahnya ke DPR dalam waktu 90 hari. Makanya saya tanya tadi, sudah belum? Kalau belum ini main-main ya. Ini perjanjian sudah ribut begini kok belum diserah-serahkan ke DPR. Jadi kayak main-main harusnya aja. Segera dong untuk memberikan proses bahwa rakyat melalui DPR setuju atau tidak. Nah, persoalannya ada yang menanyakan, apakah bisa memilih untuk setuju beberapa pasal dan tidak? Misalnya yang tarif 0%, kan ada tuh. Bisa nggak itu disetujui? Nah, ini polanya tidak begitu. Ini polanya di DPR sama dengan pola apakah Presiden, apakah DPR setuju atau tidak Perpu. Nah, Perpu itu DPR nggak bisa milih tuh. Pasal ini saya setuju, pasal pimpinan KPK yang pasal ini saya setuju, yang ini nggak setuju. Nggak bisa. Either menolak atau menerima. Nah, sama ratifikasi perjanjian dagang juga begitu. Menerima, setuju, atau menolak. Nah, secara hukum menurut saya, karena ini tadi 214 kita diwajibkan XYZ, sedangkan Amerika cuma 9, berat sebelah, ini melanggar pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat, ya mestinya DPR menolak. Tetapi saya paham, kita juga tahu DPR-nya kan koalisinya menyandera ini. Jadi kemungkinan DPR-nya menyetujui tinggi. Nah, kalau begitu kondisinya bagaimana? Kalau begitu kondisinya, maka dia disahkan jadi undang-undang. Menjadi undang-undang pengesahan perjanjian dagang. Nah, undang-undang inilah yang kita bawa ke MK. Ini kita bicara hukum ya. Diuji konstitusionalitasnya di MK, di meja merah MK. Paling tidak menurut saya ada 2 batu uji. Tadi pasal 1 ayat 2. Soal kedaulatan itu di tangan rakyat. Ya kan, ini menyangkut harga diri bangsa, ini perjanjian yang begini, ya kan. Kedua, pasal 33 ayat 2 dan 3 soal produksi, alat produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ayat 3-nya tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan diserahkan kepada Amerika. Tiba-tiba kita punya energi diserahkan ke Amerika kan gitu, dalam konteks perdagangan, tapi sebenarnya merugikan kan gitu. Nah, 2 batu uji ini minimal menurut saya bisa tuh. Persoalannya apakah MK-nya cukup independen? Nah, akhir-akhir ini saya dengan teman-teman KALS, Prof. Uceng, Bivitri Susanti, Ferry Amsari dan kawan-kawan itu kan ada Constitution and Administrative Law Society, ya asosiasi pengajar HTN lah. Itu kita mengajukan laporan pemeriksaan misalnya terhadap Hakim Konstitusi Adis Kadir. Karena menurut kita ini tidak memenuhi kriteria syarat konstitusi negarawan ini. Di sisi lain, proses di Mahkamah Agung juga kelihatannya akan menggantikan Anwar Usman dengan apakah kualitas negarawannya juga terpenuhi. Nah, kalau MK-nya mulai masuk hakim-hakim yang tidak mempunyai kualitas negarawan dan arahnya kelihatannya begitu, KPK dikooptasi lewat regulasi, dikooptasi lewat
TWK, kepada teman-teman dipecat, diremahkan. Sama kan, ini MK juga akan mengalami proses itu. Undang-undang MK-nya diubah, kemudian hakim konstitusinya dicoba ditaruh orang-orang yang partisan, yang tidak memenuhi syarat negarawan. Saya khawatir pun MK tidak bisa juga melaksanakan mandat menjaga marwah kedaulatan rakyat kita. Yang ketiga yang saya sarankan, ini teori, adalah melakukan terminasi perjanjian atau renegosiasi. Nah itu diatur dalam pasal 7.2 dan 7.4 perjanjian dagang itu sendiri. Dimungkinkan untuk terminasi, dimungkinkan untuk renegosiasi. Kenapa menjadi penting? Loh, di Amerika sendiri 19 Februari ditandatangani oleh Trump dan Prabowo, 20 Februari Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan ini bertentangan dengan konstitusi. Sehingga bagian perjanjian yang paling vital tentang tarif dagang yang 19% kita dapat katanya kan menjadi bertentangan dengan konstitusi menurut putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri. Peluang itu mestinya dimanfaatkan oleh kita menjadi faktor, oh ini ada perubahan mendasar dalam perjanjian internasional, meskipun ini Pacta Sunt Servanda, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian, tapi dengan perubahan kondisi yang mendasar ini, putusan Mahkamah Agung mengatakan tarif dagang itu inkonstitusional, mestinya itu peluang untuk membuka ruang renegosiasi. Nah, tapi saya tidak melihat ada inisiatif itu nih. Jadi memang kita tentu menghargai lah teman-teman yang melakukan nego, lobby-lobby untuk perjanjian ini. Tapi kelihatannya entah mengapa kita tidak mendapatkan bargaining yang cukup, dan entah mengapa kelihatannya intelijen kita juga kecolongan ya, dalam konteks tidak bisa mengantisipasi Pak Presiden tanda tangan perjanjian padahal besoknya Mahkamah Agung memutus. Itu kan mestinya, oh ini sedang diuji di Mahkamah Agung, coba kita delay dulu Pak, buying time dulu Pak, siapa tahu putusannya menguntungkan kita dan kita tidak terjebak dengan perjanjian yang melecehkan semacam ini gitu. Jadi 3 itu yang kami rasa bisa menjadi opsi hukum. 1, DPR menolak melalui proses ratifikasi persetujuan. 2, diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. 3, melakukan terminasi atau renegosiasi terhadap perjanjian dagang yang sebenarnya adalah penjajahan dagang ini. Oke, Prof. Apakah kita berandai-andai nih, kalau misalnya kita bukan renegosiasi tapi kita melakukan terminasi, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensi hukumnya itu perlu ditulis kepada pihak Amerika. Kita mau terminate nih. Secara hukum itu perjanjian menjadi tidak lagi mengikat kedua. Secara ekonomi dan secara politik tentu harus dihitung. Ada beberapa teman mengatakan, Mas nanti kembali ke 32% dong. Kan tidak. Kan Mahkamah Agung mengatakan tidak boleh tarif. Kan ada yang 0% menguntungkan kita. Ya, oke, secara ekonomi kita harus hitunglah semuanya. Tapi bisa tidak kita tidak diposisikan sebagai negara yang dipandang sebelah mata. Begitu. Ini faktanya, perjanjian dipandang sebelah mata kita ya? Loh, 214 kita diwajibkan 9 mereka. Bukan, jangan-jangan tidak dipandang sama sekali. Sama ketika kita lihat di TV, kok presiden kita ditaruh di ujung ya? Nggak bersebelahan dengan Trump. Ya, itu protokoler sih. Kadang-kadang dia giliran itu. Tapi bisa jadi memang secara psikologis dimaknai tidak dianggap kan begitu. Nah, apakah kemudian kita punya ruang? Menurut saya ada momentum ketatanegaraan yang harus juga dilihat di sekitar setelah bulan-bulan Agustus ini, di mana ada pemilu sela kan di Amerika Serikat. Nah, itu juga menjadi momentum tuh untuk melihat kemungkinan dukungan Trump di Senat dan di House-nya, karena ini pemilu di Senat dan House Amerika Serikat itu seperti apa? Kelihatannya Trump sendiri mengalami kemerosotan dukungan secara politik. Kalau itu terjadi kan berarti kita punya kesempatan untuk melakukan bergaining lah position kita kepada Trump juga. Jangan kemudian kita tidak punya daya tawar gitu sebagai negara yang berdolar. Tentu ini aspek-aspek politik
ekonomi ini perlu dihitung, tetapi karena saya bukan bidangnya itu, saya bicara tadi hukum ini. Secara hukum ini problematik, secara hukum ini bisa dikatakan inkonstitusional. Bahkan secara hukum, karena ini menyangkut kedaulatan, ini bisa menjadi pintu masuk pemakzulan dalam makna yang tentu bisa diperdebatkan gitu. Karena menyangkut pelanggaran konstitusi, kedaulatan rakyat. Jadi ini berbahaya ya kalau kita lihat, karena bisa jadi misalnya orang menjadikan ini bola liar untuk pemaksulan. Iya, tentu ketatanegaraan. Karena begini, impeachment, kalau kita bicara impeachment, itu selain bicara tentang penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, kejahatan tingkat tinggi lainnya, misdemeanors, tidak memenuhi syarat. Itu salah satu makna dari pengkhianatan terhadap negara itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Sumpah jabatan termasuk, melanggar undang-undang dasar bisa dimaknai termasuk. Ini makna konstitusi yang relatif longgar. Tetapi dalam faktanya ya tidak mudah, tidak bisa dikatakan ini melanggar konstitusi semudah itu. Apalagi kalau konteks politiknya koalisi di DPR-nya kuat. Kan kalau impeachment itu dimulai di DPR, ke MK, baru ke MPR. Di DPR saja kan koalisi Presiden Prabowo kuat lah. Jadi nggak mungkin lah. Ya, tapi dalam konteks konsep ketatanegaraan bisa dimaknai karena menyangkut pelanggaran konstitusi, kedaulatan rakyat, ya makna bahwa ini masuk pintu pemakzulan bisa kalau kita tidak hati-hati. Jadi yang kita khawatirkan nanti jadi bola liar ya? Iya, bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Pak Prabowo atau orang-orang yang menunggu Pak Prabowo misalnya bisa dimaksudkan. Salah satunya mungkin wakil presiden. Jadi ini bisa digunakan oleh wakil presiden ya? Maksud saya kalau secara ketatanegaraan kalau presiden jatuh kan wakil presidennya yang Jadi naik. bisa dimanfaatkan oleh kubu wakil presiden. Salah satu kemungkinan politik yang perlu dihitung. Tapi ya, lagi-lagi ini kan bicara secara ketatanegaraan yang akan sangat tergantung bagaimana konfigurasi politik. Kalau koalisinya kuat, ya tidak bisa tuh. Oke, Prof. Den, saya lihat begini ya, saya ingin masuk ke terminasi. Konsekuensi hukum kalau terminasi itu sebenarnya nggak ada masalah, ya, no problem. Iya, kalau hukumnya. Yang kita lihat konsekuensi ekonominya mungkin ya, sama politiknya itu ada masalah di situ ya. Tapi kalau dari segi hukumnya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi berarti sebenarnya sekarang Indonesia tinggal melihat saja ya plus minus dari konsekuensi politik dan ekonominya. Persis. Kalau lebih banyak minusnya ya. Jadi hukum jelas kalau terminasi dua pihak sepakat selesai perjanjian. Masalahnya adalah apakah secara ekonomi kemudian kita tidak bisa lagi melakukan ekspor dengan cara apa, nanti Trump punya alat lagi yang kemudian menyebabkan industri-industri kita di tanah air tidak bisa ekspor ke Amerika dan itu mempengaruhi ekonomi. Nah, itu teman-teman ekonomi silakan hitung. Saya tidak punya kapasitas. Ya juga tidak pas juga untuk bicara itu. Tetapi membiarkan perjanjian yang semacam ini secara hukum juga tidak wise, tidak bijak, dan menurut saya perlu dibantu cari jalan keluar agar kita punya perjanjian yang lebih equal. Karena itu tadi saya sebut, gunakan dua pintu masuk yang sekarang terjadi di Amerika. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ini tarif inkonstitusional, dan pemilu sela yang sebentar lagi akan terjadi. Dugaan saya pemilu selanya akan memposisikan Trump dalam tidak lagi, kalau sekarang kan dia didukung Senat dan House, pemilu selanya biasanya akan berbalik tuh. Nah, kalau Demokrat kemudian unggul di salah satu kamar, apakah Senat atau House, nah itu sudah bisa menjadi posisi yang menyebabkan kita punya daya tawar juga. Domestik Trump tidak punya kekuatan strong sekarang, itu menjadi pilihan bagi kita untuk, ini kesempatan untuk renegosiasi. Jadi menurut saya secara hukum, dua peluang tadi, dua kondisi tadi, putusan Mahkamah Agung dan pemilu setelah ini harus dijadikan pintu masuk untuk kita kembali punya daulat lah di hadapan Amerika Serikat. Oke, Prof.
kalau kita bicara renegosiasi nih, Iya. kan tadi kita lihat di perjanjian ini ada 214 Indonesia SAL, sedangkan Amerika cuma 9 kan? Iya, betul. Misalnya kalau dalam renegosiasi ternyata kita tetap tidak bisa seimbang, tidak bisa setara, tidak bisa equal. Apakah jalan yang paling pas ditempuh Indonesia? Yaitu tadi, determinasi. Menurut saya kalau secara hukum ya, kalau itu terkait dengan martabat, harkat, daulat rakyat, itu kan nggak bisa ditawar itu. Bahwasanya ada sisi ekonomi yang kemudian membuat kita mesti pragmatis, tapi kan tidak bisa kita menjadi seakan-akan ini bukan penjajahan Mas Denny, ini adalah dagang. Loh ya, tapi kalau kita tidak punya dihargai sebagai negara yang berdaulat, kan masa kita mau mempertaruhkan merah putih begitu? Oh, ini terlalu naif Mas Denny, terlalu idealis. Dalam perdagangan harus ada sisi-sisi kita perlu mengetahui realitasnya memang kita masih tergantung Amerika. Betul, tetapi saya rasa kita masih negara yang punya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Amerika. Mereka juga pasti butuh sumber daya kita, masih butuh energi kita kok. Kalau kita nggak mau beli yang 560 triliun itu, mereka pasti juga punya pemikiran untuk memberi ruang kepada kita untuk lebih punya martabat lah. Gitu. Apalagi kalau di sektor pertanian, kalau kita lihat ya, kita nggak tergantung amat sama Amerika sebenarnya ya. Nah, kalau seberapa tergantung saya, biar teman-teman ekonom saya agak paham, mungkin nggak secara garis besarnya kalau saya coba amati ya, kita tidak perlu menggantungkan diri terlalu besar. Prof Den, saya ingin kembali ya, kalau kita lihat India itu kan jelas ya, dia ketika keluar putusan Mahkamah Agung, dia cepat mengambil satu decision. Harusnya kan ini dicontoh oleh Indonesia. Iya, satu tadi, kenapa kita tidak intelijen kita nih tidak bisa mengantisipasi, dan harusnya tidak perlu intelijen. Kalau tim lobby itu punya kerja yang rapi, mereka bisa tahu bahwa ini sedang diuji di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang akan diputuskan. Mestinya mereka tidak kemudian meminta Pak Presiden buru-buru tanda tangan dong. Itu yang dilakukan India kan. Akhirnya mereka tidak melanjutkan dulu nih, melihat dulu perkembangan setelah pasca putusan Mahkamah Agung kan begitu. Menurut saya yang kemarin terjadi terkesan agak buru-buru. Kelihatannya kita tunduk patuh dan tidak punya daya tawar akhirnya kepada Amerika. Harusnya, bayangkan tanggal 19 tanda tangan, tanggal 20. Cuma beda sehari. Beda sehari. Prof Den, ini kan kalau kita lihat ya, kita ambil contoh aja negara tetangga kita, Malaysia. Kan? Malaysia kita lihat ya agak beda-beda tipis lah dengan Indonesia ya. Ya walaupun mungkin dia lebih maju sedikit ya, tapi ya agak mirip lah. Kok dia tidak punya ketergantungan begitu besar terhadap Amerika dan dia tidak didikte? Ya, saya lagi-lagi terpaksa disclaimer soal ekonomi dan lain-lain ya. Tetapi kalau bicara dignity, harusnya kan Presiden Prabowo militer yang kita lihat sering pokoknya demi Republik itu tidak ada yang perlu dipertaruhkan. Harus semuanya demi Republik kita perjuangkan. Tidak boleh kita menjadi antek asing kan begitu. Pidatonya ya. Nah, ini kita menjadi antek asing ya. Perjanjian ini 180 derajat berbalik jadinya dengan apa-apa yang beliau katakan. Bahwasanya mungkin opsi-opsi presiden terbatas karena beberapa teman mengatakan, dan kalau tidak tanda tangan jangan-jangan pabrik garmen tekstil di beberapa wilayah Jawa itu kolaps dan itu jutaan pengangguran. Secara ekonomi silahkan dihitung, tetapi tetap tidak boleh kemudian kita menggadaikan Republik gitu loh. Menerima perjanjian yang kita diwajibkan 214 dan mereka hanya 9. Itu fakta yang mengganggu sekali. Nggak bisa dibantah itu, nggak bisa. Itu nggak bisa dibantah, itu kata-kata yang mudah dihitung gitu dan tidak sulit untuk menghitung itu kan. Jadi ini pertaruhan bagi bukan hanya
Presiden Prabowo yang selalu berapi-api bicara Republik ini harga mati, tidak boleh menjadi antek-antek asing, tapi perlaluan bagi merah putih. Karena itu memang ya balance perlu dicari antara kepentingan ekonomi dan politik serta hukum, konstitusi kita, tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh kita pertaruhkan gitu. Prof Den, ini kan saya lihat ada 2 blunder nih yang dibuat oleh Pak Prabowo masalah internasional. Satu masalah perdagangan dagang sama dengan BOP itu ya. Kalau menurut Prof Denny, apa yang menyebabkan kelihatannya nih ya, kalau kita kelihatannya Indonesia ini terlalu apa ya, kayak terlalu menggantungkan diri kepada Amerika sehingga apapun yang Amerika kehendaki kok diikutin semua, kayak nggak ada bargaining position buat kita. Ya kelihatannya independensi kita yang terganggu ya, domestik kita tidak kokoh. Sehingga kemudian pada saat kita melangkah ke internasional, kita mudah untuk didikte gitu. Kalau kita domestik kita kokoh, kita tidak punya isu dengan korupsi, banyak aspek governance kita duduk, kita menjadi bangsa yang terhormat, maka kita pasti akan berimbas kepada kemampuan diplomasi internasional. Saya bukan orang hukum internasional, bukan diplomat, tetapi belajar dari pengalaman, kondisi domestik yang baik itu akan membawa posisi diplomasi internasional kita juga lebih kokoh, lebih kuat. Saya melihat masalah-masalah dalam negeri kita, terutama isu-isu penegakan hukum, bidang kita ini, anti korupsi, ini hampir sulit untuk mencari kabar baik begitu. Ada beberapa kasus korupsi, tapi kita bisa melihat ini semacam serius atau hanya dagelan. Pamer duit 2 triliun. Nah, semacam itulah. Apakah ini penegakan hukum anti korupsi atau ini hanya etalase politik saja? Karena banyak hal-hal mendasar tidak selesai. Satu, tahun lalu 2 Mei, ini hampir 1 tahun ini ulang tahun ini. Pak Presiden Prabowo di Hari Buruh mengatakan, saya dukung rancangan undang-undang aset recovery. Hampir 1 tahun, nggak ada, itu Presiden loh yang bicara. 2, menurut saya, kalau serius betul memberantas korupsi, kembalikan undang-undang KPK, kembalikan teman-teman KPK yang dipecat itu. Ini kemarin teman-teman menang di Komisi Informasi kan? Itu kan peluang untuk bagi Pak Prabowo mengambil posisi untuk ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya untuk membawa kembali teman-teman yang pejuang-pejuang ini. Pak Abraham pasti paham lah. Masuk lagi ke KPK, kuatkan lagi KPK kalau serius mau memberantas korupsi. Dan itu saya sudah sampaikan loh Prof Denny waktu ketemu sama Pak Prabowo kan, bahwa harus dikembalikan. Itu keluarkan Perpu kalau perlu. Nah, kenapa kita bicara ini? Karena bagi saya isu-isu domestik, penegakan hukum, anti korupsi, inilah yang menyebabkan menjadi cermin kita di luar negeri. Pada saat ini tidak kunjung duduk sebagai kebijakan yang kokoh, maka diplomasi luar negeri kita juga terpengaruh. Prof, saya itu sebenarnya agak kaget juga ya ketika melihat perjanjian dagang ini yang seperti Prof Denny sampaikan. Akhirnya saya coba membuka-buka ya, bahwa memang ini perjanjian tidak ada keseimbangan, tidak ada kesetaraan, tidak ada equal ya. Kenapa saya kaget? Karena kan sebenarnya kita lihat kan Indonesia juga belum lama ini sudah masuk di anggota BRICS, kan gitu ya. Harusnya menurut saya bargaining positionnya sama Amerika itu sudah lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Misalnya Indonesia belum menjadi anggota BRICS. Kalau menurut Prof Denny, apakah ada hal-hal yang krusial sehingga perjanjian dagang dengan Amerika ini akhirnya betul-betul Indonesia itu tidak berdaya? Misalnya kayak ada penyanderaan. Ada nggak kira-kira spekulasi ke sana? Ada teman-teman yang mengatakan, Dan ini kenapa kita di board office masuk, kenapa di trade kita semacam ini tidak mendapatkan perlakuan yang equal. Karena memang pada faktanya ruang opsi-opsi kita untuk menyelamatkan ekonomi perdagangan itu terbatas. Ada yang mengatakan bahkan ini ibarat kita sudah ditodong pistol, tanda tangan nggak gitu. Iya, itu saya bilang kayak disandra kita. Iya,
kalau nggak tanda tangan saya tembak. Jadi pilihannya memang terpaksa ditandatangani gitu, sambil kemudian mencari opsi lain. Saya tidak sampai pada kesimpulan demikian. Karena bagi saya seorang Presiden Prabowo, militer, tentara begitu ya, pasti punya pemikiran taktis strategis untuk berhadapan dengan situasi-situasi semacam ini. Bagaimana supaya tidak kemudian harus memilih antara mati atau tanda tangan, kan gitu. Jadi kalau sampai pada posisi itu ya menyedihkan juga. Nah, kembali ke ruang hukum, bidang yang kita geluti, bagi saya negosiasi itu ada prinsip-prinsip lah. Ada yang kita bisa bisa lentur, ya hal-hal yang sifatnya strategi, oke, kita lentur. Tetapi hal-hal yang sifatnya prinsip, kedaulatan, kehormatan, martabat, harga diri bangsa, Pak Prabowo pasti paham itu tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Soal pride dan dignity ya, itu nggak boleh ditawar-menawar. Oh ini kita ribut sekali dengan orang yang bicara LPDP, anaknya jadi warga negara Inggris, karena ini bisa bicara tentang kedaulatan, harga diri kan. Ribut sekali di sosial media itu. Ini nggak ini ribut. Soal ini kita kelihatan lemah sekali. Jadi Pak Purbaya bilang kita boykot itu orang LPDP di semua tidak bisa masuk pemerintahan. Sedemikian tegas sikap kita. Tapi pada saat berhadapan dengan realitas problem yang jelas sebagaimana negosiasi dengan Amerika, kita kelihatan tidak jadi macan tapi meong. Jadi bukan macan Asia, meon Asia. Di dalam video yang saya rilis itu saya katakan pertanyaannya apakah macan Asia masih mau mengaum dan Garuda masih bisa menegakkan sayap kedaulatan di tengah keping-keping runtuhnya daulat rakyat ini. Menurut saya Pak Prabowo harus walk the talk. Nah, iyalah, orasinya itu harus menjadi aksi. Tidak boleh menjadi atik-atik asing. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kuatnya kondisi, kalau saya, hukum penegakan anti korupsi di tanah air itu adalah salah satu modal utama bagi perbaikan ekonomi kita dan akhirnya mempengaruhi kekuatan diplomasi kita. Kalau kita bisa memberantas korupsi dengan sangat serius, ekonomi dengan sendirinya akan lebih kuat, bersih, transparan, persaingan kompetisi bagus. Itu dengan sendirinya akan menyebabkan kita punya fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Dengan fondasi ekonomi domestik yang lebih kokoh, kita punya modal lebih kuat untuk berdiplomasi di luar negeri. Jadi pelajaran berharganya adalah jangan hanya bicara omon-omon soal pemberantasan korupsi, tapi betul-betul harus nyata, aksi konkret, kembalikan KPK sebagaimana sebelumnya. Jadi bukan sekedar memburu koruptor sampai ke Antartika. Yang di depan mata juga harus diberantas juga. Dan di sekitaran. Betul. Terima kasih Prof. Den. Luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita ya. Mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.